Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri Ahsinu Muayyinatul Husna, Zulfa Fauziah, Aulia Ma'rifatul Jannah, dan Fajar Asidik Sudarsono. Makna dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945. 1. Pokok pikiran persatuan. Terdapat dalam kalimat yang berbunyi, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atau atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang berarti bahwa setiap warga Indonesia tanpa mengenal latar belakang apapun harus mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan individu. 2. Pokok pikiran keadilan sosial. Terdapat dalam kalimat yang berbunyi, negara ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalam kalimat tersebut dijelaskan secara tersurat dan tersirat bahwa kesejahteraan dan kemakmuran harus diwujudkan secara merata bagi seluruh warga negara Indonesia. 3. Pokok pikiran kedaulatan rakyat. Terdapat dalam kalimat yang berbunyi, negara yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada kerakyatan dan permusyawaratan serta perwakilan. Dalam kalimat tersebut dijelaskan secara tersurat dan tersirat bahwa demokrasi yang digunakan Indonesia menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. 4. Pokok pikiran ketuhanan. Hal tersebut terkandung dalam kalimat yang berbunyi, negara berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam kalimat tersebut dijelaskan bahwa negara mengakui keberadaan Tuhan yang Maha Esa. Selain itu, negara menjunjung tinggi kebebasan warga negara dalam beribadah sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Makna alenia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Makna alenia yang pertama yaitu 1. Keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan melawan penjajah dalam segala bentuk. 2. Pernyataan subjektif bangsa Indonesia untuk menentang dan menghapus penjajahan di atas dunia. 3. Pernyataan subjektif bangsa Indonesia bahwa penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. 4. Pemerintah Indonesia mendukung kemerdekaan bagi setiap bangsa untuk berdiri sendiri. Makna alenia yang kedua. 1. Kemerdekaan dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan hasil perjuangan pergerakan melawan penjajah. 2. Adanya momentum yang harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. 3. Bahwa kemerdekaan bukanlah akhir, tetapi harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. 4. Memuat cita-cita negara Indonesia, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Makna alenia ketiga yaitu 1. Motivasi spiritual yang luhur bahwa kemerdekaan kita adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. 2. Keinginan yang didambakan oleh segenap bangsa Indonesia terhadap suatu kehidupan yang berkesinambungan antara kehidupan material dan spiritual dan kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. 3. Adanya pengukuhan pernyataan proklamasi. Makna alenia keempat. 1. Terkandung fungsi dan sekaligus tujuan negara Indonesia. 2. Kemerdekaan bangsa Indonesia yang disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar 1945. 3. Sistem pemerintahan negara yaitu berdasarkan kedaulatan rakyat atau demokrasi. 4. Dasar negara kita adalah Pancasila. Hubungan antara proklamasi dan pembukaan Undang-Undang 1945. Disebutkan kembali pernyataan kemerdekaan dalam alinea ketiga pembukaan Undang-Undang 1945 menunjukkan bahwa antara proklamasi dan pembukaan Undang-Undang 1945 merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Ditetapkannya pembukaan Undang-Undang 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 bersama-sama ditetapkannya undang-undang. Presiden dan Wakil Presiden merupakan realisasi bagian kedua proklamasi.
Pembukaan Undang-Undang 1945 hakikatnya merupakan pernyataan kemerdekaan yang lebih terperinci dengan memuat pokok-pokok pikiran adanya cita-cita luhur yang menjadi semangat pendorong ditegakkannya kemerdekaan. Hubungan antar lembaga negara menurut Undang-Undang 1945. Yang pertama, hubungan antara MPR dengan Presiden. Yang kedua, hubungan antara Presiden dengan DPA. Yang ketiga, hubungan DPR dan BPK. Yang keempat, hubungan antara MPR dan DPR. Dan yang kelima, hubungan Mahkamah Agung dengan lembaga-lembaga lainnya. Hak asasi manusia menurut Undang-Undang 1945 atau asas-asas perlindungan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Yang pertama adalah persamaan di hadapan hukum dan imparsialitas. Yang kedua, upaya hukum nasional dan internasional. Yang ketiga, perlindungan masyarakat adat. Dan yang keempat, tanggung jawab pemerintah. Hak-hak yang diatur serta dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Yang pertama ada hak untuk hidup. Yang kedua, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Yang ketiga, hak untuk mengembangkan diri. Yang keempat, hak untuk memperoleh keadilan. Yang kelima, hak atas kebebasan pribadi. Dan yang keenam, hak atas rasa aman. Hak-hak yang diatur serta dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan, hak atas kesejahteraan, hak perempuan, dan hak anak. Hubungan pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang 1945 dengan batang tubuh. Dalam pembukaan terdapat 4 pokok pikiran, yaitu persatuan, keadilan sosial, kedaulatan rakyat, serta ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan hal pokok dalam batang tubuh Undang-Undang 45 hasil amandemen adalah sistem pemerintahan negara, kelembagaan negara, pemerintahan daerah, hubungan antar negara, dan warga negara. Baik, sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.